Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain. Amin. Qal faman tatawwa'a Surat Al-Baqarah tetap dalam ayat 184. Ayat ini menjelaskan tentang orang yang tidak mampu melaksanakan puasa di bulan suci. Maka berdasarkan firman Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa yang melihat bulan suci Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Qala Ibnu Abbas mengatakan, "Innal hamila wal murdi'ah." Kecuali orang yang hamil dan orang yang menyusui. Idza afqarata khaufan 'ala al-waladi fa innaha baqiyatun bila nasfin bi fi haqqihima. Jadi orang yang hamil dan orang yang menyusui apabila berbuka karena khawatir kepada anaknya, mengkhawatirkan anaknya semakin lemah, maka boleh berbuka. Nah, di dalam kitab Hasyul Qulubi di sana dijelaskan, jika kekhawatiran itu khawatir pada dirinya dan anaknya, beter ke abadna dan ke anaknya. Mun abadna puasa dan kabadaan ngandung, otak dan kabadaan nyosoe, takok atambah lemah abadna, otak takok andi penyakit, dan juga khawatir pada anaknya. Mun puasa berberjina takok lemah,
mun puasa bayinya khawatir juga lemah, maka wajib alaihimul qada'u bila fidyatin kalmawi. Wajib mengqadha tanpa membayar fidyah. Jadi kobater deka abuna dan kobater deka anak cokok qadha akan teh ilah bulan suci tanpa membayar fidyah. Ya, kalau saya ada fidyah usah. Tapi cukup ajar kok kalau akan teh. Jadi orang ini mau tak puasa disebabkan kobater dekat anaknya, maka kau bukan teh kau beri pada bulan suci Ramadan. Mau tak puasa lewat areh kota besar areh, ikan teh sebelum areh. Mau tak puasa 15 areh, cekan teh sebelum areh. Tak cocok. Mas teteh begini. Kobater tak puasa akan teh sama-sama. Maka ketika tidak mengqadha akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena itu termasuk hutang. Jika khawatir pada anaknya saja, tak khawatir ke abuknya, tapi khawatir ke anaknya. Saya khawatir anak, maka wajib mengqadha puasanya, mengganti puasanya, dan juga membayar fidyah. Majar fidyah. Jadi jarang cuma hanya khawatir dekat anaknya. Ketika kita puasa, setiap hari membayar fidyah. Nah, jadi dalam kitab Asy-Syekhul Mufid juz 2 Shahifah At-Tabarruk. Berapa ekor? Faman tatawwa, faman maka tini basira orang tatawwa panika seakeun sunnat basra. Nah, seakeun sunnat basra orang, yakni karena Allah khairan dakabusan berema contohna biziyadati kalaban nambah alal qadri atas ukuran al malkuri seitotor fil fidyati idul fidyah. Nah, fidyahnya itu satu hari berapa? Satu emot. Satu emot itu kurang lebih 6 on. Otaba 6 patut di 1 kilo. Umpamana satia satu emot 6,5 on. Ternyata orang jeria karena andi tak majer 6,5 tapi majer 1 kilo. Berapa? Oleh majer. Oleh. Bahkan khairan. Itu lebih baik. Biziyadati alal qadri atas ukuran al-madhkuri se'atotor fil fidyah. Fahuwa makatin tatawwu, fahuwa makatin tatawwu, ayatil tatawwu kebaikan sunatan karena Allah khairun panika lebih bagus lahu ikan orang bagus. Nah, tambah bagus, tambah. Wa antasumu bentini kutu puasa pasrah sama kapi mutadaun panika mutada. Wa khabaruhu batil khabar mutada khairun panika lafat khairun.
khairun panika lebih bagus lakum ekandi sampean kabeh. Ketika orang itu mengqadha puasanya, mengganti puasanya, itu lebih baik. Karena beda cokok ibadah fidyah karena tidak mampu kembali tanpa mengqadha puasanya. Ada mengqadha puasanya saja tanpa membayar fidyah. Membayar fidyah lebih dari satu mod itu lebih baik. Dan ketika mengqadha puasanya juga itu lebih baik. Khairun panika lebih bagus lakum ekandi sampean kabeh minal iftari dari muka wal fidyati boleh majar fidyah. Nah, jika seseorang itu misalnya bepergian atau orang hamil mampu berpuasa tanpa berbuka, maka itu khairul lakum, lebih baik. Entar ajaran misalnya ke Surabaya, ternyata mampu puasa, tak muka, jarang lebih bagus. Wa antasumu khairun lakum ay minal iftar wal fidyah. In kuntum lang bada basarasaman kabeh ta'lamuna panika uni basarasaman kabeh annahu da saukuna antasumu ya puasa. Jadi ditakwil masdar. Berarti harus dicari masdarnya. Annahu da saukuna antasumu ya usia khairun panika lebih bagus lakum eka andi sabda kabeh. Fa'alu maka ngalakona ana asanan kabeh huda ka antasumu ya puasa tilkal aliyami dan ka bisa panberempan are. Ini dan ka bisa panberempan are. Jadi puasa itu lebih bagus. Syahrul Ramadan panikah bulan Ramadan alladzi unzila epatoron fihi idan syahrul Ramadan al-Qur'anu wanapah al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi salah dalillah bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Maka pendapat yang masyhur di antara ulama turunnya Al-Quran di malam suci Ramadan itu kebetulan pada tanggal 17 bulan Ramadan yang dikenal dengan malam Nuzulul Quran. Jadi malam Nuzulul Quran, ada peringatan malam Nuzulul Quran. Itu menurut pendapat yang masyhur, walaupun ada beberapa pendapat yang berbeda di antara para ulama tentang turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Tapi pendapat yang masyhur Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah berada di Gua Hira, yaitu pada tanggal 17 bulan suci Ramadan, yaitu surat apa? Surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi
bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Zat yang telah menciptakan. Jadi ayat yang pertama kali Iqra yang diturunkan. Artinya apa? Tafaul. Kita sebagai umat Rasulullah harus selalu membaca. Harus rajin membaca. Bisa baca. Jadi misalnya harus bisa membaca program-program yang ada di pondok, bagaimana dapat mengantarkan dirinya menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang istiqomah. Harus dicerna setelah melihat, dipandang, ditelaah. Ketika ada gurunya, ketika ada pengajian, majlis taklim, pantas enjak acaca. Pantas enjak acaca dapat ini. Tidak pantas. Jarang banyak akhlak pesantren. Membaca pengajian, ngaji guruna, pas acaca karena ini. Banyak akhlak pesantren. Timon bakna berguruna ngaji guruna. Berarti edingaki guruna. Ketak bermakna yang tepat. Ngarte dan ngarte urusan Allah. Tapi membakna gajah mengkuruna tak bisa menelaah, bahkan cengiceh ke kuruna, khawatir tidak akan mendapatkan barokah. Apalagi nanti ketika turun di masyarakat. Berarti di pondok ya, ada kemperan kalau dia masa depan alurna. Nanti masa depan alurna mulai sejak di pondok harus ditata. Jadi yang diturunkan pertama kali ayat adalah Iqra bismi rabbikal ladzi. Ketika Rasulullah berada di gua Hira. Minal lauhi dari minal lauhil mahfudzi dari lahul mahfud ila sama'id dunya dak kalangi dunya fi lailatul qadri idalul malam lailatul qadar. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia jumlatan wahidah 30 juz dengan satu jumlah. Jumlatan wahidah. Dan itu kebetulan pada malam atau pada bulan suci Ramadan. Jumlatan wahidah. 30 juz langsung. Dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia. Turunnya kepada Rasulullah dari langit dunia beransur-ansur, bertahap, bukan jumlatan wahidah, tapi beransur-ansur, bertahap sampai jangka waktu berapa tahun? 23 tahun. Sampai terlekor tahun. Ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah, dan pada waktu itu Rasulullah ada di kota Mekah, maka ayat itu dikatakan ayat Makkiyah. Ketika Rasulullah berada di Madinah, maka dikatakan Madaniyah. Jadi bertahap, berangsur-angsur sampai terlekor tahun. Apa hikmahnya di balik itu? Agar Rasulullah termasuk kita paham tentang ayat Al-Quran.
menepatau dan sekalian takut tak. Nah, turunnya Al-Quran itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah. Minggu dari bulan Ramadan, hudan halitatiratun, halun panikatuti hal, hadian hali senutuaki, minab dolalati dari kesesatan. Minab dolalati dari kesesatan. Linnasi dakamusa. Di Al-Quran faedahnya diantaranya petunjuk bagi semua manusia. Tiba namun keli Athena apa cuma Al-Quran. Mun ibelai tak narema jara keli Athena. Maka pahul ngaji Al-Quran insyaallah lembut Athena. Mun baca ngaji Al-Quran ben renungi maknana, renungi kalimat per kalimat. Walaupun orang yang sampai hafal Al-Quran bukan jaminan, tapi mayoritas yang kita telaah orang-orang yang hafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang mulia. Karena dalam Al-Quran itu ada hidayah, ada petunjuk. Nggak bisa Ustaz kira hafal Quran tapi tadi akhlak berarti tak masuk Al-Quran dekatnya. Jadi kotu berdagan sengkok minimal paham dekat Al-Quran, bagus hafal dekat Al-Quran. Linna siwabayinatin ban pan berempan ayat seajelas seki ayatin tersepan berempan ayat wadihatin sejelas minal huda dari petunjuk. Arti Al-Quran itu mengandung petunjuk kepada manusia dan penjelasan tentang hidayah Allah. Mimma dari barang yahdi senutuaki ponapamma ilal haqqi dak ka perkara sehat, dak perkara sebener minal ahkami dari pan hukum. Kempang obat ke atir Al-Quran, obat ke atir Al-Quran. Minal huda ilal haqqi minal ahkam wa minal furqani bandari perbedaan mimma nyatana dari barang yafruku bisa yafruku bisa yafriku semisa punapa emak bainal haqqi antara perkara sehat wal batili dan perkara sebatil. Nanti istiqomah baca Al-Quran akan dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah, bisa membedakan berhak wal batil. Faman maka tining basara orang, syahidah panikasikan seni basara orang, hadirat tekesa hadir, tawana hadir basara orang minkum bisa menangkapi asyahra ning alain seri asyahra dekat bulan Ramadan fal yasum maka becek puasa basara orang. Jadi mun orang kira tahu layakin cek masuk bulan suci Ramadan maka fal yasum wajib berpuasa. Kadang beda, kadang beda orang yang soker aja soker. Kadang tak puasa, beda tadi. Soker aja soker, tapi tak puasa.
Seandainya puasa kuat, jarang ada penyakit. Ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Beban yang sangat berat, yaitu dosa kepada Allah yang begitu besar, dosa di antara manusia yang tidak segera minta maaf. Kata siapa? Kata Sayyidina Hasan al-Basri. Jadi Sayyidina Hasan al-Basri menyampaikan, orang soke mampu seandainya puasa, kalau tak puasa, jadi beban berat. Busana saja raja ke Allah. Busana saja raja antara manusia. Karena kita harus banyak bertaubat. At-taubatu wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi taubat wajib. Kalau orang Islam laki dan kalau Islam lebih mulai bulan Rejab, bulan Sya'ban, nanti masuk bulan puasa, rasa senang abad. Saya kena senang narema perintah Allah, tak teti beban berat ke abad, berat ke aku puasa. Saya kena pas puasa. Bila telasan mereka lebih anyar, sarung anyar, sopo anyar, norok parukiah. Nanti telasan dia mengguna telasana orang puasa. Waman bantini basera orang kana bani kasebeda basera orang mariudan bani kasake au tabana ala safarin atas perjalanan beda satu orang sakit masuk bulan Ramadan sakit. Masuk bulan suci Ramadan bepergian musafir fa'iddatun maka wanita wajib tining babi tongan masalah kalimat fa'alaihi iddatun wajib atas orang maka wanita wajib tining babi tongan min ayyamin dari berempan akhir ukharah lain. Di sapa-sapa orang saya sakit, atau perjalanan, saya kena tak mampu ke aku puasa. Orang yang sakit merutin medis tak oleh puasa. Karena nambah penyakit, atau nambah bekerja ke abadnya. Bahkan dipaksa berpuasa, hukumnya adalah haram. Maka wajib diganti di luar bulan suci Ramadan. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Taqaddama ampun kaada mithluhu pona pasabadana faman syahida minkum ila akhirih. Badai ada penjelasan. Wa karrara ben ngulang-ulang basra Allah. Ulang-ulang Allah arab bahwana li alla yutawahama karena sopaja tak esangka salah naskhuhu ponapa anasahna ayat wa man kana maridan ila akhirih bitakmimi man syahidah karena mau mumah ayat man syahidah. Arapah orang saya sakit, ada rukhsah, ada keringanan. Kenapa orang yang bepergian ada rukhsah, ada keringanan dari Allah, boleh tidak berpuasa, tak harus diqadha. Yuridu akar Allahu basar Allah bikum dak kasaman kapi al yusra dak ka kempahan. Jadi Allah itu menginginkan kemudahan untuk kita. Allah tak memalarat sengkok belut. Tapi Allah menjadikan sebuah kemudahan. Sakit misalnya tak bisa salat mancing toju. Tak kuat toju reng-reng. Mun
sakit dan mireng. Tak kuat dan mireng, waktu cuma isyarat, ya isyarat. Tak kuat isyarat, tak kuat waktu berdekat, ya mungkin mati. Kan ini mulai tak kuat. Jadi, ya baca ngaki. Mulai tak kuat. Artinya tidak ada. Tapi selama nyabah betul, wajib melaksanakan sholat. Jadi intinya Allah itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tak marah. Maka gampang nak dulu. Sing kok mbok nak ngerti agama, ngerti hukum fikih, tak marah. Apa aja misalnya tempat bepergian tak mampu rakaat, cukup 2 rakaat. Duhur bisa 2 rakaat, asar bisa 2 rakaat. Nyaman aja jamak kosong. Gampang. Agama itu mudah bagi orang yang mengerti. Tapi orang yang tidak mengerti seakan-akan dibelenggu oleh agama, seakan-akan agama menyulitkan dirinya. Padahal tidak. Wala yuridu ban akar pasal Allah bikum dak saman kafi al-usrah dak kamalarate. Allah tidak memberikan kesulitan, tapi Allah memberikan kemudahan. Ketika manusia menghadapi kesulitan atau penderitaan, itu hanya ujian dari Allah, tapi balasannya 2 kemudahan. Walidha man kana kabanika, yakni yuridullah bikumul yusra, abaha ngingingaki pasrah Allah lakum dak kasaman kabih al fitrah dak kamuka fil maradi ilm sakit bila sakit oleh muka wasafari ban perjalanan wali kauni dalika ban karana badana ka bisa yuridullah bikumul yusra fi maknal illati dalam makna illat alasan ayudan hal juga lil amri kana bada perintah bisaumi kalaban puasa. Berarti kana bada perintah puasa wajib puasa. Tapi ketika tidak mampu karena sakit di bulan suci Ramadan, boleh tidak berpuasa. Akan tetapi kalau sembuh harus diganti bulan suci Ramadan. Jalan bepergian tak mampu puasa ambuh. Mohon mampu lebih bagus. Ambuh karena bepergian di bulan suci Ramadan kau ikan teh cukup akan teh puasa. Nah, tak usah ngajar fikih. Gampang tak gampang? Gampang kurang sengaja. Walitu milu ban sebaji nyampurna aki sampean kabeh. Bitakfifi kalamul ibaca takfif. Walitu milu wa tasdidi ban tasdid walitu kamilu. Baca tasdid walitu kamilu. Nyampurna aki al-iddata dak kabitongan. Artinya bitongan bulan suci Ramadan. Ayat besar iddata saumi Ramadana dak babitonganna puasa bulan Ramadan. Walibu kabbiru ban sopaje ngaku-ngaki sampean kabeh Allah dak Allah inda ikmaliha inalikana nyampurnaki iddah tena sampurnaki puasa bulan suci Ramadan dan agungkan Allah alam atas serem hada sang menutup di pasar Allah kum dak kasana kabeh
arsyada tegas sampun dua ki basar Allah kunda sampean kabeh lima alimi dinihi deka pan berempan tandena agama Allah depan berempan tandena agama Allah wa la'allakum ban ami sampean kabeh tashkuruna panika asyukur basar sampean kabeh tashkuruna panika asyukur basar sampean kabeh Allah ala dzalika atas kadisa hidayah ala dzalika atas kadisa hidayah artinya hidayah datang Allah hadakum artinya hidayahnya Allah wa sa'ala jama'atun wallahu a'lam. Al-Fatihah.